HP penerus dari Redmi Note 12 series akhirnya resmi diluncurkan di pasar Cina pada tanggal 21 September 2023 kemarin. Dalam waktu peluncuran tersebut, Xiaomi meresmikan 3 model smartphone, yakni mulai dari Redmi Note 13 5G sebagai seri termurah, ada Redmi Note 13 Pro 5G, dan Redmi Note 13 Pro Plus 5G sebagai seri paling tingginya. Namun mengingat beberapa generasi sebelumnya, Xiaomi tidak pernah meresmikan varian Pro Plus-nya ke pasar Indonesia. Dalam video kali ini, kita hanya akan membahas spesifikasi dan harga dari Redmi Note 13 5G dan Note 13 Pro 5G saja, karena kemungkinan besar bakal hadir ke Indonesia dalam waktu dekat sebagai penerus dari Redmi Note 12 dan Note 12 Pro 5G. Dan inilah spesifikasinya. Yang pertama kita bahas mengenai spesifikasi dari Redmi Note 13 5G. Sama seperti Redmi Note 12 generasi sebelumnya, ponsel ini juga mempunyai kualitas layar yang sangat jernih di kelas harganya, karena telah mengusung layar AMOLED berukuran 6,67 inci beresolusi Full HD+, dengan kecepatan refresh rate 120Hz, dan touch sampling rate mencapai 360Hz, serta layar tersebut memiliki kecerahan hingga 1000 nit, dan telah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Dari segi dapur pacu, Redmi Note 13 kini mempunyai performa lebih kencang dan sudah support jaringan 5G karena mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 6080 berfabrikasi 6 nanometer dengan kecepatan octa-core 2,4 GHz. Sedangkan Redmi Note 12 generasi sebelumnya hanya mengandalkan chipset Snapdragon 685 saja. Selain performa lebih baik, Redmi Note 13 juga mempunyai kamera jauh lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Pasalnya jika Redmi Note 12 hanya dibekali kamera utama 50MP dengan kamera selfie 13MP saja, Redmi Note 13 kini telah dibekali kamera utama beresolusi 100MP plus 2MP lensa depth sensor, yang sayangnya tidak ada lensa ultrawide. Dan kamera tersebut telah dilengkapi LED flash dan mampu merekam video di resolusi 1080 pixel di 30fps. Sementara selfie-nya 16MP, yang juga mampu merekam video selfie di resolusi 1080 pixel di 30fps. Dari segi penyimpanan, Redmi Note 13 dibekali RAM mulai dari 6GB, 8 hingga 12GB LPDDR4X dengan memori internal 128GB hingga 256GB berjenis UFS 2.2, serta penyimpanan tersebut sudah dibekali virtual RAM tambahan. Namun sayangnya tidak ada slot microSD pada Redmi Note 13 5G ini. Sama seperti generasi sebelumnya, Redmi Note 13 juga ditopang baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33W melalui USB Type-C, yang diklaim mampu mengisi daya dari 0 sampai 100% sekitar 70 menit saja, dan telah menggunakan Android 13 dengan MIUI 14. Untuk segi fitur dan kelengkapannya, Redmi Note 13 5G sudah dilengkapi IR Blaster yang bisa dijadikan sebagai remote TV. Ada running IP54 yang mampu tahan terhadap percikan air. Gyronya sudah hardware, masih ada lubang jack audio 3,5mm, serta mengadopsi sensor sejari di samping untuk sistem keamanannya, dan tentunya sudah mendukung jaringan 5G. Namun sangat disayangkan speakernya masih mono dan Redmi Note 13 versi Cina ini belum dilengkapi fitur NFC. Namun biasanya untuk versi global atau Indonesia nanti bakal ada fitur NFC. Selanjutnya kita bahas mengenai spesifikasi dari Redmi Note 13 Pro 5G. Dibandingkan generasi sebelumnya, ponsel ini membawa resolusi layar lebih tinggi. Pasalnya Redmi Note 13 Pro telah mengusung layar berpanel OLED berukuran 6,67 inci beresolusi 1,5K atau 1220 dikali 2712 pixel dengan kecepatan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate mencapai 360Hz, serta layar tersebut memiliki tingkat kecerahan hingga 1800 nit
dan telah dilapisi Corning Gorilla Glass Victus. Dari segi dapur pacu, Redmi Note 13 Pro kini membawa performa lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Pasalnya, jika Redmi Note 12 Pro sebelumnya mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 1080, Redmi Note 13 Pro kini telah menggunakan chipset terbaru dari Qualcomm, yakni Snapdragon 7S Gen 2 berfabrikasi 4 nanometer dengan kecepatan octa-core 2,4 GHz yang diklaim punya performa agak beda jauh dengan Snapdragon 7 Gen 1. Selain performa lebih baik, Redmi Note 13 Pro juga dibekali kamera utama yang jauh lebih besar dengan resolusi 200 megapiksel yang telah dilengkapi OIS, plus 8 megapiksel lensa ultrawide dan 2 megapiksel lensa makro. Serta kamera tersebut telah dilengkapi dual LED flash dan mampu merekam video hingga resolusi 4K di 30 fps. Sementara selfie-nya 16 megapiksel yang mampu merekam video selfie di resolusi 1080 pixel hingga 60 fps. Di sektor penyimpanan, Redmi Note 13 Pro dibekali RAM mulai dari 8GB, 12GB hingga 16GB LPDDR5 dengan memori internal 128GB, 256GB hingga 512GB berjenis UFS 3.1, serta penyimpanan tersebut sudah dibekali virtual RAM tambahan. Namun sayangnya tidak ada slot microSD pada Redmi Note 13 Pro 5G. Redmi Note 13 Pro ditopang baterai 5100 mAh dengan dukungan fast charging 67W melalui USB Type-C yang diklaim mampu mengisi daya dari 0 sampai 100% sekitar 44 menit saja dan telah menggunakan Android 13 dengan MIUI 14. Untuk segi fitur dan kelengkapannya, Redmi Note 13 Pro 5G sudah dilengkapi fitur NFC, ada IR Blaster, gyronya sudah hardware, memiliki dual speaker stereo, masih ada lubang jack audio 3,5 mm, serta mengadopsi sensor jari di dalam layar untuk sistem keamanannya. Dan tentunya sudah mendukung jaringan 5G. Namun sayangnya ponsel ini belum dilengkapi IP ranting. Untuk saat ini Redmi Note 13 5G baru tersedia di pasar Cina yang dibanderol harga sekitar 2,3 jutaan untuk RAM 6GB per 128GB nya, 2,5 jutaan untuk RAM 8 per 128GB nya, 2,9 jutaan untuk RAM 8GB per 256GB nya, dan 3,3 jutaan untuk RAM 12GB per 256GB nya. Sedangkan untuk harga Redmi Note 13 Pro 5G dibanderol sekitar 3,1 jutaan untuk RAM 8 per 128GB nya, 3,3 jutaan untuk RAM 8 per 256GB nya, 3,7 jutaan untuk RAM 12GB per 256GB nya, 4,2 jutaan untuk RAM 12GB per 512GB nya, dan 4,4 jutaan untuk RAM 16GB per 512GB nya. Sayangnya belum ada informasi waktu peluncuran ke pasar Indonesia, mengingat HP tersebut juga belum diluncurkan di pasar global. Itulah spesifikasi dan harga dari Redmi Note 13 series. Dan untuk informasi harga dan HP Xiaomi terbaru lainnya, bisa kalian cek link yang ada di bawah ya guys. Serta admin mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton ini. Dan juga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.